Ya, selamat malam para sadulur. Jadi kita telah sampai pada uh, penjabaran sila kelima, gitu kan. Pancasila sila kelima. Ya, sudah banyak kita bahas tentang beberapa poin-poin Pancasila dari 1 sampai 4. Nah, nanti kita coba simpulkan Pancasila sila kelima menurut pandangan kitab suci, gitu kan. Yang dimana Pancasila sila kelima itu diartikan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gitu. Berarti sama dengan halnya sila pertama dan sila kedua serta sila keempat, memiliki tujuan yang sama tuh, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Jadi kembali lagi pada tujuan yang sama. Jadi cita-cita bangsa ini atau cita-cita leluhur ini menjadikan bangsa ini bertuhan, menuju Tuhan yang mempersatukan, terus menuju kepada manusia-manusia yang memiliki kemanusiaan, menuju menjadi manusia seutuhnya atau sejatinya manusia. Yang keempat menjadikan rakyat yang dipimpin oleh suatu hukum sampai terciptanya keadilan. Berarti mewujudkan satu keadilan. Jadi itu sebuah tujuan. Makanya nanti kalau seandainya nanti tercipta betul-betul apa yang menjadikan cita-cita bangsa ini atau leluhur ini, nanti silanya berubah, itu bukan ketuhanan melainkan Tuhan yang Maha Esa. Nanti bukan lagi sila kedua kemanusiaan, melainkan menjadi manusia yang adil dan beradab. Yang keempat, bukan lagi kerakyatan tapi rakyat yang dipimpin, sudah bukan pakai ke lagi. Termasuk keadilan sosial juga bukan lagi jadi tujuan, tapi sudah sampai pada tujuan adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Sudah bukan ke lagi, sudah menjadi adil gitu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ketika tadi dihubungkan dengan sila keempat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, atau kesimpulannya bahwa rakyat yang dipimpin oleh hukum yang bijaksana, yaitu musyawarah sebagai perwakilannya. Kalau itu tercipta dari mulai elemen yang terkecil sampai yang terbesar, maka akan tercipta itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dari hal-hal terkecil, dari kelompok masyarakat terkecil, katakanlah RT ya, RT sudah mampu segala permasalahan yang terjadi di situ dijadikan sebagai sila 4 itu dijadikan sebagai standar berkehidupan atau bermasyarakat itu, selalu didahulukan musyawarah sebagai wakilnya, permusyawaratan sebagai wakilnya, maka akan tercipta tuh nanti terjadinya sebuah keadilan dari kalangan RT sampai kalangan terbesar. Maka musyawarah itu menjadi sebuah dasar berkemanusiaan atau dasar berketuhanan atau dasar manusia yang memiliki nilai-nilai ketuhanan tuh. Ya, musyawarah itu kerakyatan yang dipimpin oleh hukum yang bijaksana. Hukum yang bijaksana selalu mendahulukan namanya musyawarah. Nah, kita sudah bahas tentang sedikit gambaran di kitab suci bahwa beberapa kitab suci mengajarkan tentang bagaimana pentingnya bermusyawarah. Jadi apapun itu, ketika terjadi satu permasalahan apapun itu, masalah itu jangan selalu diartikan sebagai konotasinya negatif ya. Masalah itu ya untuk merumuskan sesuatu hal yang positif juga masalah gitu. Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan gitu loh. Itu masalah itu.
kan. Jadi orang berkehidupan itu tidak akan pernah lepas dari sebuah permasalahan. Jadi jangan pernah takut dengan sebuah permasalahan, karena masalah itu punya jalan keluarnya. Masalah itu punya pasangannya. Pasangannya adalah solusi. Jadi kalau kita mengacu kepada hukum ketetapan yang ada di alam, segala sesuatunya dalam sebuah sistem kehidupan itu diciptakan berdasarkan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, timur, ada barat, utara, selatan, ada pasangannya. Sama seperti ada jawaban, pasti ada pertanyaan. Gitu, nggak mungkin Anda bertanya terus nggak ada jawabannya, nggak mungkin. Pasti ada jawabannya. Ada, saya bertanya nggak ada jawabannya, ya lu nggak nyari. Kalau nyari pasti dapat jawabannya. Gitu. Jadi jangan mencari suatu alasan seolah-olah itu tidak ada, orang ada pasangan kok. Maka kalau ada masalah pasti ada solusinya. Nah, kenapa orang tidak mendapatkan solusinya? Karena dia tidak mau menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Itu analoginya begitu. Biasanya ketika orang punya masalah, selalu dia lari dari sebuah permasalahan. Nah, itu yang tidak akan pernah menemukan solusinya. Makanya kenapa hari ini orang hidup penuh dengan masalah? Ya karena masalah dia tidak pernah menyelesaikan. Dia pikir dengan mengkeep atau menyimpan masalah itu, maka itu selesai masalah. Enggak bisa. Anda berhubungan dengan sebuah sistem. Kalau namanya sebuah sistem itu akan menuntut untuk menyelesaikan gitu loh. Nggak bisa, hukum itu akan menuntut untuk diselesaikan. Seperti begini loh, dari gelap menuju pada terang. Habis gelap pasti terang, habis terang pasti gelap lagi. Nah, kalau gelap itu diartikan sebagai sebuah permasalahan, pasti terang itu sebagai sebuah solusi. Nah, ketika gelap berjalan, kan nggak mungkin stuck diem di jalan itu. Emang kamu pernah lihat malam terus nggak berhenti malam terus, walaupun di belahan dunia itu ada malamnya lebih panjang, tapi dia akan menemui titik terang tuh. Itu pasangannya, jadi nggak bisa dipungkiri. Maka gelap pasti akan menemui terang, akan menemui terangnya. Itu nggak mungkin. Kamu paksain juga tutup pintu pakai kelambu, terangnya nggak, supaya nggak kelihatan, nggak bisa. Ya kan? Kayak istilah-istilah rojonggrang tuh dalam apa kisah-kisah apa itu rakyat itu, Borobudur gitu kan, misalnya nutupin supaya nggak kelihatan terang, itu masih gelap. Nah, itu mitos-mitos begitu kan. Itu sebenarnya mitos itu punya sejarah sendiri ya, artinya punya nilai-nilai kebenaran itu ada, tapi tetap untuk bisa memahami segala cerita-cerita mitos itu harus dihubungkan dengan sebuah hukum ketetapan, sehingga jadi punya hukum ketetapannya. Nggak bisa dipaksa gitu loh untuk keluar dari sebuah hukum ketetapan. Jadi bahwa setiap masalah pasti akan menemui solusinya. Dan kalau kalian berusaha untuk menahan atau menyembunyikan permasalahan Anda, untuk menghilangkan, berusaha untuk supaya dihilangkan masalah, nggak akan pernah, nggak akan bisa. Pasti dia akan menemui dia, dan dia harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya jalani itu, selesaikan masalahnya, hadapi masalahnya. Iya enggak? Jadi masalah itu jangan takut dengan masalah, karena masalah pasti punya solusi. Jadi setiap masalah pasti punya solusinya. Jadi hadapi itu masalah. Seberat apapun masalahnya, ya itulah ujiannya sebenarnya gitu. Ya orang hidup aja, Anda bangun tidur aja udah punya masalah kok. Nanti kalau Anda belum selesai berujung kepada gelap lagi, ya kamu tidur istirahat tuh. Itu masalah selesai, kamu tidurnya selesai itu masalah. Tapi ketika kamu bangun tidur, ya masalah muncul lagi gitu. Jadi intinya Anda tidak akan pernah bisa lari dari sebuah permasalahan. Karena hidup ini ya sudah masalah. Kalau nggak punya masalah, pengen nggak punya masalah, aduh masalah terus, pengen nggak punya masalah, mati aja.
Simple gitu. Ya. Jadi kalau misalnya musyawarah itu sebagai sebuah perwakilan dalam berkehidupan bermasyarakat dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka nanti akan tercipta yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya keadilan ini juga merupakan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai ketuhanan gitu, nilai-nilai Tuhan gitu. Adil, keadilan tuh Tuhan yang punya. Jadi makanya kembali lagi kita gambarkan bahwa keadilan itu bukan punya manusia, tapi punya Tuhan. Maka kita harus mengambil contoh sifat-sifat atau nilai-nilai ketuhanan seperti yang dijelaskan di sila pertama kan. Lalu dijelaskan juga di sila kedua bahwa keadilan itu bukan milik manusia. Manusia itu tidak, pada hakikatnya tidak akan pernah berlaku adil. Manusia itu tidak akan pernah bisa berlaku adil. Makanya sudah menjadi sebuah hukum ketetapan bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak bisa berlaku adil. Gitu. Makanya nanti kita lihat nilai-nilai keadilan itu seperti apa yang diajarkan Tuhan. Misalnya di dalam, kita ambil contoh dari kitab suci misalnya ya. Misalnya contoh di surat 4 129 surat An-Nisa. Itu dikatakan dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Nah, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Di sini yang kita bisa dapat sebuah permaknaan bahwa manusia itu tidak bisa berlaku adil. Karena keadilan, karena adil itu bukan punya manusia, itu punya Tuhan. Jadi nilai-nilai keadilan itu punya Tuhan. Manusia itu tidak akan bisa berlaku adil gitu. Itu fitrahnya begitu. Memang manusia nggak bisa berlaku adil. Nah, yang kedua, jangan selalu diartikan bahwa, atau kita buat analoginya bahwa kalau misalnya istri itu kan pasangan dari suami. Kalau kita analogikan misalnya suami itu adalah pemimpin gitu kan, sedangkan istri itu adalah yang dipimpin. Maka kalau kita buat analogi penggambaran bahwa pemimpin itu misalnya presidennya, sedangkan yang dipimpin itu adalah umatnya. Presidennya satu, umatnya banyak, gitu kan? Nah, itu umatnya dikatakan istri-istri. Misalnya perwakilan daripada rakyat atau umat, ya, rakyat itu di dalam sebuah kelompok-kelompok. Misalnya secara garis besarnya dikelompokkan tuh dalam kelompok besar agama-agama gitu. Rakyatnya ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu terangkum di dalam negara berbangsa dan di dalam berbangsa dan negara. Nah, itu termaktub di dalamnya itu agama mewakili daripada rakyat itu. Katakanlah begitu. Berarti diwakili rakyat itu diwakili oleh agama-agama tadi itu. Ada 5 agama besar di negara Indonesia ini. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Kan? Nah, di situ dikatakan bahwa dan kamu sekali-kali, ya, kamu ini pemimpinnya. Pada hakikatnya tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara pasangan-pasanganmu itu. Walaupun kamu ingin sangat berbuat demikian. Itu. Maka di situ dikatakan, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai atau kamu senangi. Nah, keadilan ini susah. Apalagi kalau dalam satu negara didominasi oleh agama tertentu. Rakyat itu lebih banyak misalnya Muslim atau Islam. Nah, seorang pemimpin yang adil itu tidak boleh terlalu cenderung kepada salah satunya, kepada agama satu cuma gara-gara dia mayoritas, cuma gara-gara dia besar, terus kamu lebih memberikan ruang kepada yang besar. Ya, artinya memberikan ruang boleh, cuma bukan berarti terus yang lain tidak diberikan ruang. Juga berikan ruang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan jumlah
penduduknya, jumlah rakyatnya gitu loh. Atau kepentingan-kepentingan haknya harus sama. Haknya juga diberikan hak yang sama gitu. Kalau misalnya diberikan untuk berikan izin untuk membangun tempat ibadah, dikasih. Tapi yang lain juga harus dikasih gitu loh. Dan nanti kan bisa dibuat undang-undangnya, aturan-aturannya untuk berapa jumlah tempat-tempat ibadah itu yang diperbolehkan, dan ada sebuah undang-undang yang akan mengatur kriteria bahwa tempat-tempat ibadah itu ada sebuah standarisasinya untuk bisa dibangun. Kan bisa diatur tuh undang-undang. Kamu bisa buat aturan yang dimana keberadilan itu dirasakan gitu loh. Terus nanti juga ada nilai-nilai toleransinya, ya kan? Dalam nilai-nilai toleransinya itu ya bagaimana terciptanya menghargai, saling harga menghargai atau hormat menghormati itu tercipta gitu loh. Misalnya ya hal-hal yang bersifat tidak mendominasi, itu hal-hal yang tidak boleh menjadi suatu dominasi meskipun mayoritas. Terkadang harus yang menjadi contoh itu kan mayoritas. Sesuatu yang besar itu harus bisa menjadi contoh bagi yang kecil kan gitu. Kalau kita analogikan, yang besar itu adalah orang dewasa, sedang yang kecil-kecil itu adalah anak-anak gitu istilahnya. Yang besar memelihara yang kecil, yang besar menjadi contoh, yang dewasa menjadi contoh yang bagi yang kecil, anak-anaknya. Kan begitu harusnya. Dan terciptanya sebuah keadilan itu harus betul-betul memahami esensi dari keadilan atau nilai-nilai ketuhanan, yang dimana adil itu punya Tuhan. Maka manusia tidak bisa melakukan itu walaupun kamu sangat ingin melakukan itu. Nah, solusinya bagaimana kan gitu. Ya, kita baca lagi. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara pasangan-pasanganmu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Tuh. Jadi kalau dari 5 agama ini terus kamu terlalu cenderung sama yang besar, terus yang lain terkatung-katung, atau kamu cenderung sama yang kecil, terus yang besar terkatung-katung, justru di situ tidak ada nilai keadilannya tuh, ya kan? Nah, ini loh nilai-nilai keadilan ini punya Tuhan. Maka kalau manusia tidak bisa melakukan itu, dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa berlaku adil, maka keadilan itu harus menjadi sebuah sistem. Keadilan itu harus menjadi sebuah undang-undang, aturan-aturan yang dimana dibuatkan poin-poin. Seorang pemimpin harus dipaksa dengan aturan dan undang-undang untuk berlaku adil. Jadi dia menjalankan keadilannya bukan atas dasar dirinya, karena dia berlaku adil, bukan. Karena nilai-nilai ketuhanan yang sudah berubah menjadi sebuah aturan. Nah, aturan itu diberlakukan untuk si pemimpin. Jadi pada hakikatnya pemimpin juga tunduk pada sebuah aturan. Aturan siapa? Aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang mana? Yang memiliki nilai-nilai keadilan. Itu poinnya tuh. Poin berkeadilan itu begitu. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa berlaku adil. Yang punya keadilan Tuhan. Maka harus lahir sebuah undang-undang yang memaksa ketika kamu menjadi seorang pemimpin, maka kamu dipaksa untuk berlaku adil. Kalau mau jujur, pasti kamu cenderung kepada salah satunya. Gitu loh. Nah, jadi masalah keadilan itu juga berbicara dalam konteks tidak boleh didominasi oleh agama tertentu. Cuma karena misalnya mayoritas dia harus yang menjadi pemimpin, nggak boleh. Nggak boleh, nanti diikat dengan, karena tidak boleh ada hubung kaitnya dengan masalah keagamaan, tapi lebih ada hubung kaitnya dengan nilai-nilai ketuhanan.
Jadi siapapun boleh jadi pemimpin di negeri ini dengan syarat dan ketentuannya. Dia sanggup nggak berlaku adil gitu loh. Nah, berlaku adilnya bukan pada sifat-sifat manusianya, tapi pada nilai-nilai ketuhanan yang adil. Itulah yang dibuat suatu undang-undang sehingga dia dipaksa oleh satu aturan yang memaksa untuk dia berlaku adil. Gitu loh. Jadi siapapun yang nanti jadi pemimpin, dia akan dipaksa dengan satu aturan, dituntut oleh satu aturan untuk berlaku adil. Jadi pada hakikatnya bukan dia yang adil, tapi aturan itu sendiri yang adil. Gitu. Jadi termasuk keadilan itu nggak boleh hanya didominasi oleh agama tertentu atau agama mayoritas yang bisa jadi pemimpin, nggak boleh. Jadi misalnya Kristen jadi pemimpin boleh. Mau Buddha boleh. Mau Hindu boleh. Tapi aturan yang dia laksanakan aturan yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Karena pada hakikatnya setiap agama itu punya nilai-nilai ketuhanan. Itu yang menjadi dasar substansinya. Maka negara ini tidak boleh didominasi kalau nggak pecah. Masalahnya kalau cuma didominasi dari agama tertentu untuk menjadi seorang pemimpin, apakah seorang yang beragama, yang katakanlah dari salah satu agama itu, yang lebih baik agamanya? Kan bukan. Siapa yang lebih bisa memiliki, punya nilai-nilai ketuhanan? Yaitu memanusiakan manusia lain, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu menjadikan manusia yang adil dan beradab, mampu mempersatukan, mampu menjadikan hukum di atas segala hukum, yang mengutamakan musyawarah sebagai perwakilannya, yang memberikan sebuah pemerataan. Itu kategori pemimpin nantinya. Jadi kalau namanya sudah jadi pemimpin, yang menjadi substansi bukan masalah agamanya, dia punya nilai-nilai ketuhanannya gitu loh. Kalau masalah jadi agamanya nanti ribet dong. Seorang pemimpin akan memberikan sebuah kecenderungan kepada yang dia cintai atau kepada agama-agama yang dia miliki. Nanti akhirnya lebih kepada syariat, pemberlakuan syariat-syariat ibadah terhadap agamanya sendiri yang menjadikan dominasi, atau sebagai lebih memberikan kelonggaran situ kepada agamanya, sehingga yang membuat kecemburuan terhadap agama-agama yang lain. Maka sadar atau tidak sadar perpecahan akan timbul kembali, karena ketidakadilan itu ditunjukkan karena satu syariat agama tertentu yang akan mendominasi dari kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dari salah satu agama itu. Nah ini yang harus menjadikan PR besar bagi bangsa ini. Maka tidak boleh ada dominasi. Namanya keadilan itu sampai calon pemimpinnya atau pemimpinnya pun nggak masalah mau dari agama manapun itu. Tapi nanti ketika dia jadi pemimpin, dia diatur oleh undang-undang yang dituntut oleh satu aturan undang-undang yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Jadi dipaksa adil itu. Nanti poin-poin daripada keadilan itu yang dibuat di situ, bahwa tidak boleh ada keberpihakan. Ya kan? Kalau tetap juga masalahnya kayak misalnya gini loh, adil tuh kan nggak mungkin namanya adil tuh kamu punya anak SMA sama anak SD sama-sama kamu kasih 50, kan nggak mungkin. Ya kan? Ya kalau misalnya SMA itu dewasa, anak kecilnya anak SD-nya itu anak kecil, kan nggak mungkin kamu kasih nilai yang sama, sedangkan kebutuhannya berbeda. Sama hal untuk memberikan satu keseimbangan kepada, nggak mungkin kan kamu berikan kebijakan kepada misalnya salah satu agama yang besar di Indonesia adalah agama Islam, terus kamu kasih sama dengan agama Kristen misalnya yang lebih kecil, kebijakannya berbeda. Maka keadilan itu sebenarnya bukan pada besaran yang kamu berikan itu, tapi menempatkan sesuai pada porsinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil itu. Jadi kalau
agamanya lebih besar, salah satunya lebih besar, misalnya Islam lebih besar, ya diberikan tempatnya juga besar gitu. Kalau tempatnya kecil ya itu yang ngerusak namanya itu. Ya kan? Kalau yang satunya kecil ya diberikan tempat sesuai dengan wadahnya, kebutuhannya. Jadi keadilan itu ya bisa juga dikatakan sebagai sesuai dengan kebutuhannya, atau lebih tepat itu lebih menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Ya, atau memberikan sesuatu berdasarkan porsinya atau kebutuhannya, atau memberikan segala sesuatunya bersifat proporsional. Nah, proporsional itu tepat gitu. Itu keadilan begitu. Maka ketika cita-cita keadilan bangsa ini sudah bisa apa itu bisa digambarkan menurut nilai-nilai ketuhanan ini, maka esensi keadilan itu menjadi sesuatu yang real, menjadi sesuatu yang nyata, bukan menjadi sesuatu yang ambigu karena suatu dominasi, bukan. Semua terjadi pemerataan berdasarkan porsinya masing-masing. Ya kan? Kayak misalnya negara ini terdiri dari kepulauan, di mana kepulauan-kepulauan itu besarnya berbeda-beda, dan pendapatan per kapita di penghasil daerahnya juga berbeda-beda. Maka kalau namanya keadilan itu ya diberikan berdasarkan beberapa besar kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh setiap daerahnya, gitu loh. Kayak misalnya begini, misalnya Papua itu besar, daerahnya besar, keluasannya itu besar. Sedangkan Jawa itu lebih kecil daripada Papua. Meskipun Papua punya penghasilan yang begitu besar dari sumber daya alamnya, sedangkan Jawa secara geografisnya kepulauannya itu lebih kecil daripada Papua, misalnya gitu kan, dan penghasilannya jauh lebih kecil, karena bukan berarti Papua dikasih yang besar. Bisa Jawa aja yang dikasih yang besar. Gitu loh. Jadi tergantung. Bukan berarti apa itu adil itu 50-50, 50-50. Ya, dia harus bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Menempatkan pada sesuatu yang tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu berkeadilan tuh begitu. Nah, maka nanti kita jelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua lapisan harus merasakan keadilan itu, gitu loh. Nah, ini kan menjadi cita-cita luhur bangsa untuk itu benar-benar menjadi satu wujud yang nyata, gitu kan? Coba kita lihat nanti di sini bagaimana kita ambil gambaran lagi bahwa keadilan itu esensinya bukan punya manusia tapi punya Tuhan. Maka kita lihat beberapa literatur di kitab suci, ya, beberapa kitab suci itu memberikan sebuah penggambaran kepada manusia hari ini bahwa keadilan itu adalah milik Tuhan. Maka kita dituntut kalau kita membangun suatu bangsa dan negara, satu kelompok besar dalam kenegaraan ini, bisa nggak kita membuat sebuah keadilan itu? Ya, jadi keadilan itu dirumuskan harus berdasarkan dari nilai-nilai ketuhanan atau dari hukum Tuhan itu sendiri, bahasa kasarnya begitu dah. Nanti kita lihat bahwa di setiap agama itu akan menuntut manusia untuk berbuat adil, karena terjadinya keselarasan, kesetimbangan, kesinergi, terjadi sinergitas, itu karena adanya sebuah keadilan.
Tapi kembali lagi, keadilan itu adalah punya Tuhan, punya Sang Pencipta. Nilai-nilai itu yang harus kita lahirkan, kita wujudkan, bukan pada diri manusia. Kita nggak akan pernah bisa nuntut manusia untuk berlaku adil, nggak bisa. Siapapun manusia di dunia ini kamu tuntut dia, nggak akan pernah berlaku adil. Tapi yang bisa berlaku adil itu adalah sebuah sistem. Maka keadilan itu harus lahir sebuah sistem. Sistem itu sifatnya baku. Ya, jadi nanti misalnya ada undang-undang yang melahirkan aturan tentang bagaimana berlaku adil atau berkeadilan itu secara konsep bakunya, nih aturan bakunya sudah begini tuntut keadilan, nanti ada poin-poin daripada pelaksanaan dari keadilan itu sendiri. Ada poin-poin pelaksanaan dan ada poin sanksinya juga. Kalau pemimpin tidak bisa merealisasikan keadilan dalam poin-poin yang sudah dibuat dalam berkeadilan itu, maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya pemimpin bisa diturunkan karena tidak mampu berlaku adil. Ada beberapa poin-poin ketika poin itu dilanggar, ya dia dipaksa turun oleh sebuah hukum, dipaksa turun oleh sebuah undang-undang itu. Karena tidak mencerminkan perwakilan dari Sang Pencipta gitu loh. Ya kan? Itulah istilah yang namanya khalifah tuh begitu tuh. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa khalifah dan khilafah itu kan cuma bahasa Arab. Jadi jangan seolah-olah khilafah itu nanti menggunakan syariat agama tertentu, bukan begitu. Khilafah itu kan bahasa Arab yang artinya itu adalah sistemnya itu khilafah. Yang harus Anda ketahui hari ini sistem khilafah itu yang bagaimana gitu loh. Nah, sedangkan ketika pemimpinnya dinamakan khalifah gitu. Nah, kalau kita mau melihat sistem kekhilafahan itu sebenarnya Pancasila ini menggambarkan tentang kekhilafahan sebenarnya ya, kalau kita mau jujur nih. Nanti kita coba urai. Nanti kita hubungkan dengan sistem kekhilafahan. Ya. Kekhilafahan ya, kalau kita mau lihat sejarah bahwa siapa sih yang berhasil menegakkan kekhilafahan itu siapa? Yang betul-betul berhasil menegakkan kekhilafahan itu ya kan zamannya Daud itu. Daud dan Sulaiman itu tuh kekhilafahan betul-betul terjadi di zaman Daud sama Sulaiman tuh. Hampir 3/4 bumi itu menjadi satu daerah teritorial kekuasaan Daud dan Sulaiman ketika Yerusalem pertama kali itu dikumandangkan tentang tegaknya satu supremasi hukum Sang Pencipta itu. Itu khilafah itu. Bicara khilafah Anda harus paham betul, bukan didominasi pada satu agama tertentu atau syariat tertentu, bukan. Khilafah itu bukan berdasarkan syariat tapi punya nilai-nilai ketuhanan, ada keberadilan di situnya, ada kemanusiaan di situnya, ada kebertuhanannya di situ, ada pemersatunya. Boleh nanti kita bahas kalau mau bicara masalah tentang kekhilafahan. Khilafah itu juga sistem kenegaraannya atau sistem bagaimana menjadi bangsa dan negara atau menjadi satu kesatuan, satu kelompok manusia yang berbeda-beda itu mau dipersatukan dengan sistem kekhilafahan tuh. Sistem khilafahnya itu yang bagaimana gitu. Bukan syariat-syariat ibadah kamu tempatkan pada satu kekhilafahannya, bukan. Jadi kalau bangsa ini juga punya kekhilafahan. Ya, negara-negara lain juga punya kekhilafahan. Itu dalam dimensi bahasa Arab. Ya kan? Kekhilafahan itu kan satu nanti ideologi yang tercipta atau isme yang tercipta gitu kan. Kayak misalnya di Amerika itu punya kekhilafahan itu. Sistem yang dia pakai adalah kekhilafahan model gaya ideologi barat tuh, atau isme barat yang dia bangun tuh. Apa itu? Kapitalisme, itu kapitalisme yang berorientasikan pada materi ya, menjadi dominasi. Itu nanti ada sistem-sistemnya tuh di kategori-kategori daripada penggambaran tentang sistem isme yang dibangun tuh, berorientasikan kepada apa, terus lebih dominasinya kepada apa dalam penerapan isme atau ideologi dalam bersosio masyarakatnya itu seperti apa.
Seperti itu tuh. Ya kan kemarin udah dijelasin tuh tentang kapitalisme. Anda bisa cari sendiri kan referensinya. Terus sama dengan Timur mewakili daripada satu khilafah, sistem kekhilafahannya ya Marxisme atau sosialisme atau komunisme. Makanya kalau kita mau jujur ya di dalam bahasa Quran itu atau di bahasa Quran di surat Al-Fatihah itu pertama dikatakan biisme, bismillahirrahmanirrahim, dari kata biisme, biismellahi rahman dan rohim. Isme itu kan bukan hanya sebatas nama gitu. Ya kalaupun diartikan nama bener, nama isme juga artinya adalah nama. Namanya Allah kan banyak gitu. Rahman Rohim namanya Allah. Ghafar ya Aziz namanya Allah. Nama keadilannya Allah ya, itu kan juga isme. Gitu loh. Jadi nilai-nilai ketuhanan, isme itu kan nilai-nilai ketuhanan situ. Ya Ghafar yang maha gagah, yang maha itu. Nanti undang-undang itu lahir dari isme-isme Allah. Atau apa itu undang-undang lahir dari isme-ismenya sang pencipta. Isme-isme yang punya nilai-nilai si keadilan, bermusyawarah, persatuan dari fa'alafa baina qulubikum. Fa'alafa itu kan alafa, dari kata alafa. Alafa itu kan punya Tuhan. Kalau di kitab Injil Alfa dan Omega. Alfa itu kan persatuan. Bangsa kita, leluhur kita, Majapahit dulu, Gajah Mada, Ayam Wuruk, Palapa. Punya akar kata yang sama. Bahasa Arab fa'alafa. Yang artinya persatuan itu. Gitu loh. Jadi apa lagi namanya? Jadi khilafah itu adalah istilah penamaan gitu loh. Ya, penamaan dalam sebuah sistem yang dibangun dalam suatu negara. Negara ingin menggunakan sistemnya seperti apa. Bahasa Arabnya khilafahnya itu seperti apa gitu. Nah, sedang pemimpinnya ya khalifah. Ya kan? Jadi kalau Timur tadi Marxisme, komunisme atau sosialisme yang didominasi dalam penerapan ideologi isme sosialisme itu bagaimana gitu kan? Terus perundang-undangan aturan bermain dalam bermasyarakatnya itu bagaimana? Diorientasikan kemana kan gitu. Sosialisme lebih kepada bagaimana semua adalah milik negara dan tidak ada satupun rakyat yang bisa memiliki kecuali negara. Itu kan penerapan dari nilai-nilai isme yang dibangun oleh sistem khilafah sosialisme gitu loh. Nah, setiap khilafah punya khalifahnya pemimpinnya. Setiap isme timur maupun barat pun juga punya isme, punya khalifahnya, punya pemimpinnya. Gitu loh. Jadi ini kan cuma penamaan sebenarnya khilafah itu kan nama. Dalam bahasa Arab disebut khilafah, dalam bahasa Indonesia artinya itu satu sistem gitu. Satu ideologinya yang dipakai gitu, ismenya yang dipakai itu apa gitu. Sedangkan khalifahnya adalah pemimpinnya atau penguasanya gitu. Nah, nanti kita singgung tuh masalah tentang Adam itu kan berbicara tentang kekhalifahan, tentang sebuah kepemimpinan gitu. Nah, itu nanti dalam dimensi yang berbeda itu kalau kita membicara tentang sistem khilafah. Saya tidak sedang bicara itu kan. Kembali kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus bisa menciptakan satu sistem, aturan, undang-undang yang dipaksa untuk pemimpin maupun rakyatnya. Jadi rakyat diatur oleh undang-undang, pemimpinnya pun juga diatur oleh undang-undang. Jadi nggak bisa sembarangan pemimpin berlaku semena-mena karena dia pemimpinnya gitu. Sistem kerajaan Tuhan ya kan khilafah itu kan gambaran daripada kerajaan. Bukan berarti kerajaan terus seenak-enak udele dewe.
mengatur dengan memerintah dengan caranya dia, enggak, dia diatur juga oleh undang-undang. Undang-undangnya siapa? Ya undang-undang sang pencipta itu sendiri. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan, bahwa kekilafahan itu bukan demokrasi gitu. Nah, ini yang harus jadi sebuah bahan pemikiran, bahwa apakah Indonesia ini mengadopsi sistem mana sih yang dipakai gitu. Pancasilanya sudah benar. Itu kan merujuk gambaran daripada kekilafahan sebenarnya Pancasila itu. Pancasila itu. Hanya saja sistem yang dipakai itu apa? Kan ada namanya sistem presidensial, ada demokrasi terpimpin, ada namanya sistem demokrasi. Ini yang harus jadi pemetaan lagi gitu loh. Apakah demokrasi itu menurut gambarannya Tuhan? Kalau demokrasi kan dari kata demos dan kratos, bahasa Yunani, yaitu demos itu rakyat, kratos itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan ada di tangan rakyat gitu kan. Nah, seolah-olah bahwa sistem itu didominasi oleh rakyat gitu, bahwa kekuatannya ada di rakyat. Bukan. Itu bertentangan kalau demokrasi ini. Makanya kadang-kadang saya juga bingung sama kita bangsa Indonesia ini mengadopsi atau menggunakan sistem demokrasi. Padahal demokrasi itu tidak lahir dari bangsa ini, tapi lahir dari bangsa Yunani. Kita mengadopsi sistem demokrasi yang dimana kekuatan itu di tangan rakyat. Nah, ini bertentangan dengan sila keempatnya. Sila keempat dikatakan kerakyatan dipimpin oleh hukum yang bijaksana. Loh, kalau ini kan demokrasi, rakyat yang menjadi hukum. Maka ketika ada pemimpin diangkat dari rakyat, maka ketika pemimpin tidak bisa melaksanakan sesuai kehendak rakyat, maka pemimpinnya dihukum oleh rakyat, diturunkan paksa dengan rakyat, gitu kan? Bukan, kalau begitu ya terjadi pecah belah karena kekuatan ada di rakyat atau Tuhan ada di rakyat. Nah, Tuhannya banyak kan bingung. Kalau Tuhan ada rakyat adalah tangan Tuhan. Tuhannya banyak dong. Ada Tuhan Islam, ada Tuhan Kristen, ada Tuhan Hindu, Buddha, dan itu mewakili daripada sosio masyarakat, diwakili oleh agama-agama. Itu akan rebutan itu. Nanti akan terjadi pecah belah lagi dengan sistem yang Anda pakai itu. Kalau kekuatan ada di tangan rakyat. Iya kan? Akan berusaha untuk saling mendominasi satu sama lain. Makanya tidak sinkronnya sistem demokrasi hari ini yang dipakai oleh bangsa ini sebenarnya bertentangan dengan sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hukum. Berarti rakyat itu dipimpin oleh sebuah hukum. Hukum mana? Hukum yang sila pertama tadi lahirkan, yaitu yang ada nilai-nilai ketuhanan tadi yang menjadikan manusia sejatinya manusia. Manusia yang mana? Yang adil dan beradab. Sehingga manusia-manusia yang punya banyak kemajemukannya, keberagaman suku, ras, budaya, agamanya jadi dipersatukan. Yang bisa mempersatukan itu adalah sebuah hukum. Hukumnya siapa? Ya hukumnya sang pencipta. Sang pencipta nggak boleh didominasi oleh suatu agama. Karena setiap agama punya nilai-nilai ketuhanan. Yang jadi substansi adalah nilai ketuhanannya, bukan syariat-syariat ibadahnya yang didominasi. Inilah kejebaknya kita di sini. Seolah-olah mendominasi agama tertentu yang dijadikan poin sebagai acuannya adalah ibadah dan syariatnya, bukan itu. Itu pecah-pecah belah itu kalau itu begitu namanya. Setiap agama mengajarkan Tuhan kok. Misalnya Islam dengan Tuhan Allah. Allah itu pencipta. Misalnya Kristen Yesus itu juru selamat. Ujungnya pencipta gitu kan. Terus Hindu adalah Sang Yang Widi. Sang Widi ujungnya pencipta. Sang Buddha ujungnya pencipta. Konghucu, Tien ujungnya pencipta. Nah, esensinya ini kan berarti satu kesatuan. Agamanya berbeda-beda, tapi Tuhannya tetap satu. Kalau coba ditanya semua setiap nama-nama Tuhan itu pasti jawabannya Tuhannya satu. Siapa? Ya Sang Pencipta. Siapa pencipta? Namanya banyak. Nggak bisa dipungkiri namanya banyak. Orang
apa? Orang Papua bilang tete manis, orang Jawa bilang gusti, orang Medan bilang mula jadi nabulon, orang Sulawesi bilang karaeng. Kan banyak namanya. Tapi kalau merujuk kepada siapa dia itu semua, kan satu, siapa? Sang pencipta bukan? Iya, pasti jawabannya sama. Nah, berarti yang menjadikan konteks pemersatunya itu adalah pencipta. Nah, pencipta itu siapa? Nilai-nilai pencipta itulah yang punya kesamaan di setiap agama. Itu yang menjadikan kesamaan itulah yang dipersatukan, bukan namanya yang kita ributkan gitu loh. Biarkan kalau misalnya nih agama Islam mengatakan yang Kristen tidak sesuai dengan ajarannya Islam, ya biarkan Kristen bertanggung jawab nanti pada Tuhannya. Begitupun juga Kristen akan mengatakan sama yang pada Islam. Ya biarkan Islam nanti bertanggung jawab kepada Tuhannya gitu loh. Nanti kan semua menghadap kepada Sang Pencipta itu. Iya kan? Yang masuk surga atau masuk neraka itu kan bukan agama. Nggak ada agama Islam masuk surga, agama Kristen masuk neraka. Nggak ada. Yang masuk surga neraka itu personalitinya. Kalau agama itu wadah. Lah wadah dibawa-bawa dieret-eret ke neraka surga itu gimana ceritanya? Nah ini polemik yang begini-begini itu. Makanya untuk menciptakan keadilan itu menjadi cita-cita bangsa ini memang luar biasa. Terjadinya pengorbanan, perjuangan, bahkan tumpah darah begitu besarnya karena untuk mengerucut pada sesuatu yang satu ini memang luar biasa berat. Yang harus dipersatukan itu adalah mindset, dipersatukan tuh kolbunya gitu. Kita berpecah dalam hal yang tidak substansi. Kita ini terlalu banyak dibodohi oleh bangsa asing, ya kan? Diadu domba satu sama lain. Divide impera kan. Diadu domba, politik adu domba. Akhirnya kita berpecah belah, mereka mengambil keuntungan dari perpecahan ini. Ya kan? Makanya Pancasila itu sebenarnya cita-cita bangsa, luhur bangsa yang menjadikan bangsa ini menjadi sumber kekuatan yang besar itu kalau kita bersatu. Jangan mau dipecah cuma gara-gara punya agama. Kita ini mempunyai keyakinan dan konsep pemikiran tentang Tuhan itu berbeda-beda. Biarkan itu. Kalau seandainya Pancasila ini direalisasikan dengan baik di bangsa ini, pasti tercipta namanya kemerdekaan. Kalau 1945 yang dinyatakan Soekarno merdeka, bukan merdeka itu hanya sebuah pernyataan, aplikasinya belum merdeka. Yang namanya merdeka itu artinya berdaulat penuh tanpa satu intervensi dari pihak asing, itu namanya merdeka. Berdaulat penuh tanpa sebuah intervensi dari pihak asing, itu namanya merdeka. Lah orang undang-undang nyari ini bangsa ini masih banyak diintervensi kok oleh bangsa asing. Ya kan? Seperti pengusaha perusahaan-perusahaan asing yang datang di Indonesia atau berinvestasi di sini kan diatur oleh pihak asing untuk ikut campur tangan dalam mengatur undang-undang kebijakan untuk dia bisa berinvestasi. Lu bangsa ini yang ngatur, bukan bangsa luar. Bagaimana sih? Kalau kamu diintervensi artinya kan Anda belum merdeka. Iya kan? Ya Belanda mengatur undang-undang di sini, Jepang mengatur undang-undang di sini, Amerika mengatur undang-undang di sini, Inggris mengatur undang-undang di sini. Semua bangsa-bangsa mengatur undang-undang di sini berdasarkan kepentingan-kepentingan usaha mereka. Amerika dengan Freeport-nya, dengan Chevron-nya, dengan segala perminyakannya. Belanda dengan sumber daya alam rempah-rempahnya. Jepang dengan sumber alam otomotifnya. Ya kan? Nah ini loh yang saya bilang, bangsa ini belum merdeka. 1945 cuma pengikraran
pengucapan kemerdekaan dalam bentuk ucapan, realisasinya belum ada, aplikasinya belum ada. Namanya merdeka itu berdaulat penuh tanpa sebuah intervensi dari pihak asing. Itu merdeka. Maka kalau mewujudkan Pancasila sila kelima ini, Pancasila dari 1 sampai dengan 5 diwujudkan di dalam bangsa ini, pasti merdeka, pasti merdeka. Gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita, bahwa kalau kita mau jujur tadi ya, demokrasi itu juga sudah berbenturan itu dengan cita-cita bangsa kita yang sudah dirumuskan dalam Pancasila. Kalau seandainya bangsa ini, negara ini betul-betul mau mengimplementasikan Pancasila ini dalam sebuah sistem, dalam sebuah undang-undang dan aturan, artinya dia yang menjadi cikal bakal aturan lahir berdasarkan sila tadi itu, kelima tadi ini. Pasti tercipta itu. Tercipta yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat sila kelima itu termaktub di dalam setiap kitab-kitab suci di agama-agama yang berada di Indonesia. Misalnya di surat Al-Quran ya, di kitab Al-Quran suratnya itu 1690. Kita lihat di surat 1690. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Tuh, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya, artinya kan Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Pertanyaannya kan disuruh kamu berbuat adil. Kan lucunya begini, analoginya begini. Kamu disuruh berbuat adil, tapi pada hakikatnya kamu tidak bisa berbuat adil. Kan susah. Benturan tuh. Bagaimana tuh? Kita disuruh berlaku adil, tapi kita tidak punya keadilan itu. Gitu loh, kita tidak punya kemampuan untuk itu. Gimana tuh analoginya tuh? Kamu disuruh bikin kue, tapi kamu sendiri tidak bisa bikin kue pada hakikatnya. Nah, kan bertentangan. Berarti yang dimaksud ayat ini disuruh berlaku adil, artinya kamu disuruh membuat satu aturan undang-undang yang memaksa manusia untuk berlaku adil. Gitu loh. Jadi dipaksa dengan satu keadaan atau satu kondisi aturan, ketika kamu tidak berlaku adil kena sanksi. Nah, dibuat poin-poinnya itu. Kalau Anda menjadi pemimpin, Anda harus berlaku adil. Anda menjadi umat, Anda juga pun harus, atau rakyat harus juga berlaku adil. Maka undang-undang itu yang akan mengatur, memberikan sebuah reward maupun punishment bagi seseorang yang melakukan satu keadilan. Jadi keadilan itu bukan pada perintah personality. Nggak bisa. Manusia itu tidak bisa diperintah dengan ayo dong berbuat adil. Nggak bisa. Dia harus dipaksa. Sifatnya dipaksa, memaksa. Sebagaimana sang pencipta itu memaksa apa yang ada di alam, sudah dipaksa. Matahari dipaksa, bulan dipaksa, pohon dipaksa, planet dipaksa, angin dipaksa, semua dipaksa. Dipaksa berdasarkan fungsi, tugas, dan kewajibannya. Sama hari ini juga harus Anda melahirkan begitu. Baik pemimpinnya dipaksa, baik rakyatnya juga dipaksa. Dipaksa untuk apa? Berlaku adil. Berarti bukan himbauan ini gitu loh, tapi sebuah aturan undang-undang yang memaksa. Caranya memaksa harus ada punishment. Gitu loh, ada sebuah hukuman ketika kamu tidak melaksanakan itu. Gitu. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi maksudnya menyuruh itu bukan secara personality. Berarti ada satu aturan yang memaksa untuk kamu berlaku adil. Kalau enggak kamu kena punishment gitu kan. Memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji. Jadi pemberian kepada kaum kerabat itu kan berarti ada satu istilah saling
tenggang rasa, saling memberikan hormat menghormati. Nah itu nanti menjadi suatu slogan-slogan di setiap daerah-daerah itu, ada himbauan-himbauan yang sifatnya begitu. Nanti kalau ada terjadi sesuatu yang tidak seperti himbauan di situ, maka nanti salah satu pericuh atau pelaku perusuhan itu akan diadili dalam suatu musyawarah terkecil dulu tuh, dalam kelompok terkecil dulu tuh. Misalnya di lingkungan RT gitu kan, ada yang tidak berusuh itu, tidak berlaku adil karena satu himbauan-himbauan begini-begini, kelihatan situ barangnya dibawa di situ dalam lingkungan terkecil RT itu. Dibawa dalam lingkungan terkecil RT, dimusyawarahkan nih. Anda melanggar undang-undang menurut hukum yang diberlakukan, ada hukum undang-undang poin-poinnya begini nih, karena Anda tidak berlaku adil, membuat sebuah kerusakan, merugikan orang lain dan segala macam, maka ada punishment yang harus dia terima. Dari hukuman yang terkecil sampai yang terbesar. Ya tergantung permasalahan kategorinya. Apa itu? Dalam lingkungan RT ada itu dibuat, dalam lingkungan RW ada, dalam lingkungan lurah ada, camat ada, sampai dengan pemimpin di negeri ini, yaitu presiden. Itu ada klasifikasinya tuh. Dan itu harus menjadi sebuah kebiasaan, adab diberlakukan di dalam sosio masyarakat, baik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka nanti akan terciptanya keselarasan, terciptanya keadilan itu karena begitu. Dipaksa dengan suatu hukum gitu. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji. Nah, itu kan perbuatan keji ketika misalnya melanggar daripada dalam aturan undang-undang RW yang punya guidance dari undang-undang tertingginya, terus sampai undang-undang aturan poin-poin terkecilnya dalam lingkungan RT-nya itu punya klasifikasinya. Itu kan tinggal dibuat gampang dalam lingkungan itu. Ngerumusinya gampang itu. Kalau induknya satu yang paling besar, poin terbesar, garis besar haluannya, hukum ketetapannya, nanti poin-poinnya itu ya tinggal turun aja ke RT, RW. Jadi terciptanya sebuah keselarasan berdasarkan hukum yang sudah berlaku di situ. Maka rakyat sendiri juga bisa menjadi satu polisi. Karena diatur oleh undang-undang. Ini ada undang-undangnya nih. Dalam lingkungan RT, di setiap sekretariatan RT itu ada himbauan-himbauan yang menuntut untuk berlaku adil, karena ada punishment kalau tidak berlaku adil. Ada kriteria kategori poin-poin untuk bisa mengambil sebuah kebijakan, keputusan untuk memberlakukan punishment kepada orang yang melakukan perusuhan, dengan syarat adanya permusyawaratan sebagai wakilnya sebelum mengambil sebuah keputusan. Kan begitu tuh. Nggak perlu polisi itu. Nggak perlu. Nanti akan hilang tuh, nanti polisi bisa jadi hilang. Saya nggak katakan hilang, bisa jadi hilang kalau itu tercipta. Yang ada tentara itu. Ya tentara, polisi bergabung lagi sama tentara dalam suatu teritorial, nanti tinggal klasifikasinya yang begitu. Maka swadaya kemasyarakatan, kemandirian masyarakatan dalam suatu hukum itu sudah diberlakukan dalam lingkungan terkecil, gitu loh. Jadi mau nggak mau rakyat dipaksa oleh hukum itu, yang menyebabkan jadi satu budaya. Maka budaya itu menjadi tabiat atau kebiasaan, bahkan jadi tolok ukur, jadi trademark. Maka menjadi satu contoh suri teladan bagi negara-negara lain. Bisa bagaimana menciptakan negara jadi seperti ini gitu. Nggak ada polisi, nggak ada ini gitu. Karena dari lingkungan yang terkecil RT itu sudah ada undang-undang yang diberlakukan dalam lingkungan RT itu sendiri. Maka nanti ketua RT itu menjadi hakimnya. Tapi RT tidak bisa melakukan kebijakan tanpa satu aturan undang-undang yang sudah sifatnya baku, menjadi sebuah ketetapan tuh dalam lingkungan RT. Nanti kalau RT tidak bisa menyelesaikan dalam konteks undang-undang yang diberlakukan dalam RT misalnya, karena tidak ada rumusannya, dinaikkan lagi tingkat yang lebih tinggi ke RW-nya, dibawa ke RW-nya. Kalau RW-nya nggak bisa lagi, naikin lagi lebih tinggi ke lurahnya nggak bisa lagi, camatnya, lalu ujungnya sampai gubernur.
pakai undang-undangnya aja. Terus tuh begitu loh. Nah inilah yang harus menjadi pemikiran bersama bangsa ini. Bagaimana melahirkan undang-undang aturan itu ya berdasarkan daripada nilai-nilai ketuhanan tadi. Sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa benar terrealisasikan. Gitu kan? Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Nah ini kan bisa diciptakan undang-undang aturan ini. Ada satu himbauan di dalam mading-mading ke-RT-an itu tentang hukum ini kan bisa. Ini kan nilai-nilai ketuhanan. Supaya tidak tertimbulnya sebuah perpecahan. Maka rakyat dipaksa itu. Dari paling yang terkecil itu dipaksa itu. Ya, berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tuh. Itu di Quran tuh 16:90. Nah, sekarang kita lihat lagi di ayat lainnya, misalnya di 59 ayat 7. Nah, di situ 59 ayat 7. Nah, di situ dikatakan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah dan Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. Nah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, ayat ini kan memberikan suatu gambaran tentang bagaimana pemberlakuan tentang sebuah keberadilan yang diberlakukan dalam sosio masyarakat itu sendiri. Ya, kalau kita buat analoginya gini ya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah, berarti berikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota. Ya, artinya harta rampasan itu bahasanya begini loh. Misalnya setiap daerah itu memiliki pendapatan daerah. Ya. Pendapatan daerah di setiap daerah itu berbeda-beda. Kayak Papua misalnya pendapatan daerah dari hasil buminya itu misalkannya 1 triliun gitu kan. 1 triliun. Sedangkan Jawa misalnya 100 miliar. Terus Kalimantan 500 miliar. Sulawesi 200 miliar. Sedangkan Sumatera 300 miliar. Ambon 50 miliar. Ini misalnya gitu. Nah, maka setiap daerah itu jangan harta yang didapat dari penduduk kota tuh masukin semua. Desentralisasi sentralnya ke Jakarta, jangan masuk semua. Itu bukan keadilan kalau begitu. Yang pernah kita rasakan bahwa setiap pendapatan daerah itu yang dikumpul mulai dari pajak, pendapatan daerah itu semua masuk dulu ke sentralnya itu Jakarta. Nanti dari situ dirumuskan dari DPR-nya diberlakukan untuk misalnya Papua nanti dikirim berapa, Sulawesi berapa, Kalimantan berapa, Jawa berapa, Sumatera berapa. Maka terjadi sebuah kelemahan di dalam sistem desentralisasi itu. Ketika akhirnya dirumuskan pembagian itu, Papua nggak usah banyak-banyak 2% aja. Jawa yang lebih banyak manusia jadi 100% aja. Ya nggak bisa begitu. Namanya adil tadi kan proporsional. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga menempatkan pada porsinya, sesuatu pada porsinya. Nah kalau kita ambil misalnya rumusannya itu, kita ambil katakanlah analoginya
dari penduduk kota itu diambil saja cuma 20%. Misalnya Papua. Papua masuk ke pusat 20% dari 1 triliun. Berarti dari Ambon 20%, dari Sulawesi 20%, dari Kalimantan 20%, dari Jawa 20%, Sumatera 20%. Semua 20% masuk ke pusat. Iya kan? Nah, sedangkan di Papua itu dia punya 80% dari hasil daerahnya itu 1 triliun. Berarti kalau 20%-nya cuma 200 miliar yang masuk ke pusat. 800 miliar tuh untuk dia. Dan dia bisa membangun itu. Dia bisa membangun daerahnya itu untuk menopang kehidupan daerahnya menjadi lebih baik. Iya kan? Sedangkan yang dari Jawa 100 miliar 20%-nya berarti cuma 20 miliar. Dia cuma dapat 80 miliar. Sedangkan kebutuhan Jawa lebih dari 100 miliar. Nah, caranya bagaimana tuh? Nah, ketika masuk semua 20%, misalnya Jawa yang memiliki kekurangan sama Ambon. Ambon kan cuma 50 miliar, 20%-nya ya cuma 10 miliar. Maka 40 miliar untuk membangun daerahnya, sedangkan Jawa cuma 80 miliar, sedangkan kebutuhan Jawa itu sampai misalnya 300 miliar. Nah, sedangkan si Papua siapa lagi namanya? Ambon kebutuhannya 150 miliar. Nah, dari 20% yang dikumpulkan setiap daerah-daerah dalam sentralisasi itu bisa disupport ke Ambon maupun ke Jawa. Nah, inilah yang namanya dengan keadilan itu seperti itu gitu lah. Fungsinya disentralisasi bukan semua 100% masuk baru dibagi. Ini terjadi suatu celah penyalahgunaan. Makanya kenapa banyak orang daerah datang ke Jakarta, ya karena muter uang itu di Jakarta tuh terjadi desentralisasi. Muter uangnya di situ-situ aja. Sedangkan ayat ini mengatakan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah dan Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka nanti sistemnya itu dari sistemnya Allah itu yang akan merealisasikan mana daerah-daerah yang memiliki kekurangan kebutuhan itu. Terjadinya sebuah kesetimbangan itu diatur. Jadi keadilan itu mengatur. Jadi yang gede supportnya gede. Ya kan kalau 20% kan berarti dari 1 triliun kan gede 200 miliar. Itu bisa nyupport Jawa sama Ambon tuh. Nilai kekurangannya kalau Jawa tadi 80 miliar berarti dia butuhnya 300 miliar, kurangnya berapa itu? 220. Dari Papua 200 miliar tuh misalnya bisa disubsidi dari Kalimantan untuk nambahin kekurangan, bisa disubsidi dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan atau dari Sulawesi. Inilah sebenarnya sinergitas keadilan itu seperti itu gitu. Jadi harus ada undang-undang yang mengatur tentang keadilan itu. Nah, hari ini kan kita tidak lihat bahwa terjadinya sebuah keadilan pemerataan dalam satu daerah itu. Ya karena semua sistem desentralisasinya itu benar, tapi desentralisasinya jangan masuk semua 100%. Maka nanti ada daerah-daerah yang dirugikan. Nah, begitu juga sama tentang keadilan itu sistem nanti mengatur dari dasar yang sama itu bahwa untuk pembelakuan kepada agama-agama tertentu melalui rakyat-rakyat yang banyak yang menjemuk ini suku budaya itu diatur nanti. Makanya agama-agama itu nanti akan mengikat pada satu bangsa dan negara ini menjadi suatu fakta-fakta perjanjian yang tidak boleh perjanjian-perjanjian itu dilanggar tuh. Kalau nggak ditindak sama satu negara, maka terjadinya suatu saling menghargai, menghormati atau toleransi lahir itu bukan manusia disuruh sadar.
toleransi itu hadir tuh karena dipaksa oleh suatu undang-undang. Tetap nggak bisa kalau cuma himbauan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita berbuat baik, nggak bisa. Itu harus dipaksa dengan undang-undang. Undang-undangnya ada, sistem pendidikannya juga memberikan satu pendidikan yang memberikan satu gambaran tentang toleransi, saling harga menghargai, tolong menolong, bekerja sama. Itu menjadi satu kurikulum di dalam sekolah-sekolah itu. Kita kan dulu pernah di zamannya Soeharto dulu tentang kurikulum P4 dijadikan suatu kurikulum. Itu benar, apa yang dilakukan Soeharto itu benar. Ya, kalau orang-orang yang pernah dapat P4 itu ya mungkin punya nilai-nilai keadilan dan berkemanusiaan gotong royong itu tumbuh itu. Tapi kalau era zaman sekarang nggak ada penataran P4 tuh nggak ada. Makanya kalau dilihat sekarang kan kehidupan anak-anak zaman now itu lebih pada cenderung pada hedonis, kikir, mau menang sendiri, egosentris, itu yang muncul nih peradaban hari ini nih. Anak muda sekarang karena tidak diberlakukan satu undang-undang, tidak diberlakukan satu pendidikan yang lahir di dalam kurikulum pendidikannya, ya seperti itu. Makanya jangan salahkan anak-anak zaman now sekarang, dia nggak tahu tuh tentang berbuat adil, dia nggak ngerti. Yang ada dia bagaimana caranya mencari keuntungan dari kerabatnya sendiri itu. Bahkan bisa saling sikut mensikut dari kerabatnya sendiri itu. Ya, jadi itulah gambaran daripada keadilan menurut kitab suci di Al-Quran tuh. Kita tambah lagi satu bahwa di Al-Quran sendiri juga memberikan satu gambaran bahwa pentingnya beradilan itu atau lahirnya keadilan itu harus jadi sebuah undang-undang, harus menjadi sebuah aturan. Ya kan? Tadi kita menyinggung bahwa nggak boleh, namanya keadilan itu tidak boleh didominasi oleh agama tertentu yang ada di Indonesia. Jadi kalau siapapun yang menjadi pemimpin presiden di negeri ini, mau dari agama Kristen ke Islam ke Katolik ke Hindu ke Buddha ke Konghucu, nggak ada urusan. Yang menjadi nanti undang-undang diberlakukan adalah dia punya nilai-nilai ketuhanan. Atau nanti pemilihannya itu, nanti kan kita bicara sistem kalau itu kan, nanti lain lagi tuh sistem. Kepemimpinannya tuh harus punya standarisasi syarat menjadi seorang pemimpin. Gitu. Walaupun nanti ada adu argumentasi seperti yang dilihat hari ini itu, calon-calonnya ada, boleh silakan saja. Tapi yang menjadikan substansinya adalah punya nilai-nilai ketuhanan itu harus hidup di dalam diri pemimpin itu. Nanti tinggal diadu siapa yang paling baik secara karakter kepribadiannya maupun cara pandangnya, intelektualnya, semua diadu. Ya, jadi kembali lagi yang saya mau ingatkan bahwa agama itu kan nilai-nilai budi luhur ketuhanan itu. Maka sudah sepatutnya bahwa yang menjadikan acuannya adalah personality-nya, bukan agamanya. Ya, agama itu cuma wadah, tapi personality-nya yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Mau agamanya siapapun itu, kalau dia mampu punya jiwa tanggung jawab, punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa mempersatukan bangsanya, itu yang harus jadi pemimpin bagi bangsa ini. Nah, seperti kita lihat contoh di surat 2 ayat 62 di sini. Di situ dikatakan, Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin tuh. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian dan dia beramal soleh, tuh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih
hati. Coba. Di sini Al-Quran sini mengatakan mau orang mukmin, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, Sabiin. Ya, Sabiin ya bisa Hindu, Buddha, Konghucu. Ya kan? Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, artinya beriman kepada Allah itu kan tadi saya sudah gambarkan tadi beriman kepada Allah. Allah itu selalu berbicara aturan kekuasaan dan pengabdian. Kalau aturan-aturannya Allah yang lahir atau aturan-aturan hukum ketetapannya diberlakukan di dalam bangsa ini, esensinya Anda dikuasai oleh aturan-aturan Sang Pencipta, ya kan? Maka udah otomatis Anda dikatakan sebagai pengabdinya. Pengabdi sama siapa? Ya sama Allah. Allah tadi kan penamaannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia Tuhan, dalam bahasa Jawa Gusti, nak mulai jadi nabulan teman itu kan penamaannya. Tapi nilai-nilai ketuhanannya itu, nilai dari hukum Sang Pencipta yang sudah berlaku di alam itu, yang menjadi substansinya, bukan namanya. Gitu loh. Di Al-Quran mengatakan orang-orang mukmin, orang Yahudi, Nasrani, siapapun di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang bersumber dari hukum Sang Pencipta atau hukum ketetapan itu sendiri. Dan hari kemudian atau hari akhir, artinya hari akhir itu adanya satu kehidupan setelah mati, ya, hari akhir gitu kan. Dan beramal soleh berbuat kebajikan kan, atau berbuat baik kan, gitu kan. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Coba, kan yang dibangun nilai-nilai ketuhanan ini. Bukan berbenturan pada masalah ibadat dan syariat, itu masing-masing. Ibadat dan syariat itu masing-masing. Karena mereka kan lahir ibadat-ibadatnya berdasarkan historical daripada sejarah agama mereka masing-masing. Gitu loh. Nah, jadi inilah yang harus menjadi substansinya tuh, bahwa lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, ya itu juga sudah yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini sudah bersumber di dalam kitab suci, khususnya Al-Quran. Ada himbauan tuh. Nah, sekarang kita lihat di Tauratnya misalnya. Di Taurat juga sama tuh. Misalnya di surat Mazmur 82 ayat 3 ya. Salah tuh. Mazmur 82 ayat 3. Nah, itu dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Tuh. Jadi di Injil sendiri juga mengatakan hal yang sama, bahwa keadilan itu menjadi satu cita-cita, menjadi satu harusnya hidup dalam bersosio bermasyarakat itu. Maka keadilan, kembali lagi bahwa keadilan itu harus menjadi sebuah sistem. Keadilan itu menjadi suatu undang-undang, aturan yang diberlakukan. Itu di Mazmur tuh. Nah, kita lihat juga misalnya di surat Imamat. Di Imamat 19 ayat 13. Situ dikatakan, janganlah engkau memerasa samamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai dengan esok harinya. Tuh. Artinya kan nilai-nilai ketuhanan ini yang menjadikan substansinya, sehingga lahirnya suatu keadilan. Coba di kitab Taurat juga mengatakan begitu. Berarti kitanya harusnya dipaksa. Ayo kita sama-sama dari setiap agama manapun kita rumuskan keadilan ini berdasarkan kita masing-masing. Yang punya benang merah yang sama. Kita persatukan. Gitu loh. Jangan kita mau menang sendiri cuma karena dominasi Anda lebih banyak terus Anda ingin menguasai, nggak begitu. Ya kan? Di sila keempat tadi kan musyawarah sebagai wakil. Ya kita musyawarahkan aja berdasarkan kitab suci kita masing-masing. Yang punya satu benang merah, nilai-nilai ketuhanan itu. Nah itu yang kita persatukan, itu kita rumuskan. Sekarang kita lihat di Injilnya. Misalnya di surat 2 Samuel
2 Samuel 8 ayat 15. 2 Samuel 8. 2 Samuel 8 itu di Injil ya. 2. Nah, kita lihat bunyinya. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Coba. Iya kan? Berarti ini kan memang cita-cita luhur dari bangsa ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada termaktub di dalam kitab suci. Setiap agama itu ada. Ada itu semua. Ya, sama kan gambarannya? Nah, sekarang kita lihat di kitab Hindu misalnya. Di kitab Hindu itu di Weda, Yayur, Romawi 15. Ya, Romawi 15 desnya 6. Di situ dikatakan, berbuatlah terhadap orang lain seperti kamu berbuat terhadap dirimu sendiri. Anggaplah semua makhluk hidup sebagai sahabat karib. Waduh, semua makhluk hidup sebagai sahabat karib. Coba. Berarti keadilannya jauh lebih luas nih, bukan hanya sebatas sesama manusia, tapi sesama makhluk pun juga. Karena pada semua itu terdapat satu jiwa. Ya Tuhan. Berarti setiap makhluk punya jiwa. Yang semuanya merupakan bagian jiwa semesta raya ini. Tuh. Ini jauh lebih bagus ini. Artinya binatang pun juga ada jiwanya. Artinya binatang juga punya hak untuk hidup. Seperti alam juga ada jiwanya. Punya hak untuk hidup. Jangan dirusak kalau begitu. Nanti keadilan berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga bisa mewakili daripada keadilan sosial bagi seluruh alam semesta. Wow. Lebih dahsyat lagi itu nantinya. Iya kan? Jadi di kitab Hindu aja jauh lebih luas permaknaannya itu, dia bisa memberikan penggambaran tentang nilai-nilai ketuhanannya. Iya. Ya, yang ditonjolkan bukan ibadat dan syariatnya, tapi nilai-nilai ketuhanan itu yang dipersatukan, gitu loh maksudnya. Sekarang kita lihat lagi di misalnya di Atharva Veda. Atharva Veda itu di Romawi 3 des 24 des 25. Situ dikatakan, wahai umat manusia, perolehlah kekayaan dengan 100 tangan dan dermakanlah itu dalam kemurahan hati dengan 1000 tangan tuh. Jadi dia mengambil dengan 100 tapi memberinya 1000. Itu bagaimana tuh? Artinya kan sini sebuah filosofi atau perumpamaan penggambaran bahwa lebih banyak berbuat daripada berbicara. Ya, apa yang kamu dapat ini semua sebenarnya seperti gambaran, kayak gambarannya si Yesus yang mengatakan setengah roti atau satu roti itu bisa memberikan makan 300 bahkan 400 orang. Nah, ini bahasa perumpamaannya seperti itu. Artinya roti itu berupa ilmu. Nah, artinya peroleh kekayaan itu kekayaan dalam bentuk ilmu. Ya bisa juga kekayaan itu dalam bentuk kekayaan fisik, seperti kayak kekayaan yang ada di Papua itu. Satu emasnya aja bisa memberikan makan berapa orang. Berarti kalau analoginya 100 emas ya bisa ribuan gitu kan, memberi makan ribuan. Analoginya begitu aja sih sebenarnya. Jadi bangsa ini memang punya cita-cita luhur banget untuk bagaimana terciptanya kedaulatan negara ini, benar-benar berdaulat di atas tanahnya sendiri. Ya, sekarang kita lihat di misalnya Buddha, di Buddha, kitab Buddha itu di Dhammapada 256 dan 257.
Di situ dikatakan orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dikatakan sebagai orang yang adil. Oh, orang adil itu ketika memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Nah, itu kan orang yang adil itu tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Tuh. Iya. Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah. Yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut orang adil. Coba. Jadi sebenarnya yang salah dari agama-agama ini apa? Kan gak ada. Kenapa kalian selalu mau dipecah belah cuma gara-gara Anda mengatakan agama Anda paling baik, paling benar, paling... Udahlah, untuk Anda dan umat Anda. Kita saling menghargai satu sama lain, kita saling menghormati, punya nilai-nilai toleransi. Karena kita merujuk kepada yang satu kok. Kita merujuk kepada sila pertama kok. Kita akan bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Kita nggak pernah ditanya nanti agamamu apa, enggak. Misalnya Anda mati terus mau masuk surga, ditanya sama malaikat, yang ditanya bukan agamamu apa, enggak. Yang ditanya kamu berimankah kamu kepada Tuhan? Sudahkah perbuatan-perbuatan dalam kehidupan itu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan? Terus sudahkah kamu berbuat amal soleh yang banyak? Kan begitu. Itu yang diminta pertanggungjawaban. Nah, ini yang harus menjadi mengkerucut kesadaran bagi bangsa ini untuk bisa melihat secara substansi. Bukan yang luar-luar, bukan yang lain-lain. Malah jadi timbul sebuah perpecahan yang besar kalau begitu. Maka kalau sadar bangsa ini kita bisa melihat bahwa rumusan Pancasila itu yang terdiri dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang melambangkan bintang itu, artinya sebuah filosofi tinggi dalam makna bintang itu. Bintang itu kan selalu disimbolkan dengan cahaya, bintang bercahaya, berkelap-kelip di atas itu. Coba menjadi cahaya itu kan menjadi satu penerang bagi setiap manusia. Berarti Tuhan itu dilambangkan sebagai sebuah bintang. Bukan berarti Tuhan itu bintang. Bintang kan hanya sebatas ciptaan. Tapi dilambangkan sebagai satu bintang yang memberikan sebuah penyinaran. Di mana di bintang itu punya 5 sisi. Di mana setiap sisinya bisa mampu memberikan sebuah penerangan. Sedangkan bintang sendiri pun itu adalah cahaya. Di mana bintang itu mendapatkan cahaya dari cahaya. Ya siapa? Ya ilahi itu sendiri, Allah itu sendiri, atau sang pencipta itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan cahaya di atas cahaya. Ternyata cahaya masih ada lagi cahaya di atas, yaitu sang pencipta langit dan bumi yang memberikan cahayanya kepada langit dan bumi ini, memberikan sebuah penerangan. Makanya simbol bintang itu dialegoriskan sebagai lambang ketuhanan, bukan berarti simbolnya itu Tuhan, gitu loh. Ya kan? Sedangkan sila keduanya, kemanusiaan yang adil beradab, disimbolkan dengan rantai itu, ikatan tuh. Berarti ikatan persaudaraan, yang dimana rantainya itu secara filosofi ada 2 rantai itu yang terikat tuh. Perbedaan rantai, simbol rantai laki-laki dan rantai perempuan. Berarti ada satu persamaan hak antara perempuan, laki-laki dan perempuan. Hak dan tanggung jawab. Artinya laki-laki punya hak dan tanggung jawab yang sama. Kepada siapa? Kepada sistem aturan yang diberlakukan dalam nilai-nilai ketuhanan. Dan begitu juga perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dalam nilai-nilai kebertuhanan. Maka kalau kita mengacu kepada
misalnya kitab suci Quran di surat apa itu 4 ayat 34 tuh dikatakan arijalu qawwamuna 'ala nisaa, itu laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Laki-laki yang mana? Itu laki-laki yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanannya, itu yang menjadi laki-lakinya, atau jadi pemimpinnya, atau jadi presidennya. Perempuannya siapa? Ya rakyatnya, ya umatnya yang dipimpinnya. Maka dia punya hak dan tanggung jawab yang sama. Bertanggung jawab kepada siapa? Bukan kepada pemimpinnya, kepada sistem aturan yang diberlakukan kepada dia dalam nilai-nilai ketuhanan, dalam nilai-nilai ilahiyahnya. Jadi dia punya tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap sistem aturan sang pencipta tadi. Misalnya laki-laki sebagai pemberi nafkahnya, tugas dan kewajibannya dia harus laksanakan itu. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin harus dia menafkahkan, dia harus mengayomi, menafkahkan, mengayomi, mendidik, menjaga itu. Sedangkan perempuannya atau pasangannya menjadi orang yang tunduk patuh terhadap pemimpin, yang tunduk patuh terhadap sistem aturan dan undang-undangnya, undang-undang sang pencipta tadi itu. Terjadi sebuah sinergitas, simbolis mutualis antara laki-laki dan perempuan, ada persamaan hak dan tanggung jawab yang sama. Walaupun yang dipimpin atau umat ya tunduk terhadap aturan yang diberlakukan, dan sebagai pemimpin menjadi pelaksana dalam menjalankan roda pemerintahan berbangsa dan bernegara. Memang harus ada pemimpin, yang kalau ada pemimpinnya repot, ya kan? Itu simbolnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin, punya makna yang luar biasa, bahwa pohon tadi itu menggambarkan sebuah tempat berteduh, tempat bernaung, tempat bergantung. Di situ penggambarannya. Ya, teduh dari panas, teduh dari kesusahan, teduh dari kehujanan. Itu jadi sebuah simbol bahwa bangsa dan negara ini harus memberikan naungan kepada rakyatnya, memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Disimbolkan dengan pohon, yang dimana pohon secara dasarnya memiliki 3 dasar unsur utama, yaitu akar, batang, dan buah. Maka kalau akarnya semangka, maka buahnya pasti semangka. Kalau akarnya atau aturannya sang pencipta, aturan nilai-nilai ketuhanan, maka hasilnya, buahnya pasti manusia-manusia yang berketuhanan, manusia-manusia yang punya nilai-nilai ketuhanan. Maka akan lahir namanya toleransi, saling menghormati, gotong royong, saling menghargai satu sama lain. Lahir tuh pohon, filosofinya akar, batang, dan buah. Akar adalah aturannya, batang adalah kekuasaannya, dan buah adalah hasilnya atau pengabdiannya. Maka akar itu melambangkan aturan, sedangkan batang melambangkan kekuasaan, sedangkan buah melambangkan rakyatnya, di mana rakyat tunduk patuh terhadap aturan, atau rakyat dikuasai oleh aturan. Jadi rakyat dipaksa untuk berperaturan. Aturan yang mana? Aturan yang mempersatukan. Yang mana mempersatukan? Yaitu sila pertama. Aturannya pencipta langit dan bumi. Aturannya Tuhan semesta alam. Itu loh. Ini kan, inilah terciptanya persatuan itu, caranya mempersatukan itu bukan manusia. Mana bisa manusia mempersatukan? Lagi-lagi persatuan itu punya Tuhan, dari kata fa'alafa baina qulubikum, persatuan, dan kata alafa itu bersatu, mempersatukan. Satu kesatuan tuh. Itu punya Tuhan. Maka ketika Anda ingin mempersatukan bangsa ini, harus dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan ya memberlakukan undang-undang yang mempersatukan, atau tidak boleh ada suatu perpecahan. Bagaimana mempersatukan? Nanti poin-poin nilai-nilai ketuhanan itu yang kamu persatukan. Seperti tadi itu,
untuk mempersatukan bangsa ini dari setiap agama-agama punya nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu yang menjadi substansinya, bukan ibadat dan syariat yang dipaksakan untuk atau agama tertentu untuk mendominasi sebuah aturan. Bukan itu, pecah belah lagi nanti. Nah, ketika pohon beringin itu menjadi suatu lambang naungan bagi bangsa ini, tempat berteduh bangsa ini, tempat bergantung bangsa ini, maka dijabarkan oleh kesila keempatnya itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan banteng, kepala banteng. Artinya simbolnya sebuah kekuatan. Simbol banteng itu kan kuat, banteng itu kuat, itu kekuatan. Simbol daripada kekuatan itu adalah banteng. Simbol daripada sebuah kemakmuran juga digambarkan seperti banteng atau sapi. Itu di literatur kitab suci banyak menggambarkan sapi itu sebagai satu simbol kemakmuran. Bagaimana terciptanya kemakmuran? Kalau kita bersatu, yang diawali dari sila ketiga tadi. Kalau kita bersatu dalam suatu aturan, maka kita diikat, ini rakyat diikat oleh satu hukum. Hukum mana? Hukum yang bijaksana. Mana yang bijaksana? Itu yang mendahulukan musyawarah sebagai wakilnya. Jadi setiap ada apa-apa selalu musyawarah yang dikedepankan untuk mencapai mufakat. Bukan putusannya nanti dihasilkan berdasarkan suara terbanyak, tapi siapa yang paling baik dari hasil putusan musyawarah. Bukan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak ya celah untuk menyalahgunakan lagi nanti aturan atau undang-undang itu. Nah, ini banyak yang harus diperbaiki bangsa ini. Bukan berdasarkan suara terbanyak. Itu kacau lagi, nanti bisa dibeli suara itu kalau begitu, ya kan? Maka simbol banteng itu adalah simbol kekuatan. Kalau bangsa ini bersatu dari sila ketiganya tadi, diikat dengan aturan, dikuasai oleh aturan, dia menjadi pengabdinya, rakyatnya yang punya nilai-nilai yang sama, nilai-nilai ketuhanan yang sama. Maka terciptalah rakyat yang dipimpin selalu oleh hukum, apa-apa berdasarkan hukum. Hukum yang nanti mengatur itu, yang didahului dengan permusyawaratan dulu sebelum mengambil sebuah keputusan, sebelum dibawa ranah ke satu hukum. Hukumnya adalah apa-apa musyawarah dulu, gitu. Jangan main putusan sepihak, nggak boleh. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan kan. Simbol banteng itu adalah kekuatan, di mana banteng juga menggambarkan kemakmuran, banteng juga menggambarkan tentang sosio masyarakatnya, suka berkelompok, suka bersilaturahmi. Coba lihat di padang savana itu, kalau banteng pada ngumpul, berkumpul di padang savana saling makan rumput bersama-sama, tidak ada yang saling mendominasi, semua makannya sama-sama, bersosialisasi, tidak ada yang saling rebutan. Itu gambaran daripada banteng itu. Maka kalau tercipta sebuah kekuatan, tadi sudah bernilai ketuhanan sila pertama, terus menjadi manusia yang beradil dan beradab, karena ada punya persamaan antara laki-laki dan perempuan, punya persamaan haknya, maka nanti terciptanya satu naungan di mana rakyat bisa bernaung, dan tempat pemersatu bersatunya dengan sebuah aturannya, lalu nanti dia bersatu menjadi satu kekuatan yang diikat dengan satu hukum, di mana hukumnya mendahulukan musyawarah sebagai wakil dalam mengambil sebuah keputusan. Maka kalau sudah begitu, sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercipta dengan baik, yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Maka bangsa ini harus kenyang. Artinya simbol padi dan kapas, padi melambangkan makanan, kapas melambangkan sandangnya atau pakaiannya. Dia tidak merasa kedinginan, tidak merasa kekurangan, pangannya, dia punya dapat rumah tempat tinggal. Itu kan simbol sila kelima adil itu, ketika sandang pangan papan itu tercukupi.
maka bangsa ini pasti menjadi bangsa yang luar biasa. Ya nalurinya makhluk itu kalau dia makan atau dia kenyang, pasti otaknya cerdas. Kalau dia sudah kenyang dia pasti bisa berpikir. Kalau lapar gimana caranya mikir, yang ada berbuat jahat kalau lapar itu. Ya karena untuk nalurinya untuk bertahan hidup itu dia harus makan. Kalau dia nggak makan, ya akhirnya lahir pikiran-pikiran jahat itu. Ya kan? Makanya simbol padi dan kapas itu adalah gambaran daripada sebuah ketahanan pangan. Nah, tercipta itu semua itu. Pancasila-sila pertama sampai dengan kelima itu. Kalau kita maknai betul-betul, kita realisasikan betul-betul dalam sebuah aturan dan undang-undang. Harus lahir aturan undang-undang bangsa dan negara Indonesia yang mandiri, yang lahir dari Pancasila itu sendiri. Bukan Pancasila di dalam undang-undang. Pancasila lah yang melahirkan undang-undang. Bukan undang-undang di dalamnya ada Pancasila. Bukan begitu, kebalik rumusnya. Pancasila yang harusnya melahirkan undang-undang dan aturan yang diberlakukan bagi bangsa dan negara. Maka kita punya aturan dan undang-undang sendiri. Bukan undang-undang berdasarkan dari penjajah, dari Belanda. Hapus semua itu. Rombak itu. Adakan semua tokoh-tokoh bangsa ini. Adakan semua musyawarah, mufakat secara besar-besaran bangsa ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana bangsa ini harus berdua. Lahir undang-undang itu berdasarkan Pancasila. Bukan undang-undang atau Pancasila yang berada di dalam undang-undang. Ya kebalik rumusnya. Undang-undang lahir dari Pancasila. Itu yang harusnya menjadi penggambarannya. Jadi kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila menurut gambaran kitab suci. Jadi bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa negara Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, ayo rakyat semua bersatu padu, berjibaku untuk betul-betul bagaimana memperjuangkan Pancasila ini bisa terrealisasikan dan bisa dijadikan satu pedoman bagi kita berbangsa dan bernegara. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan salam berkat damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.